Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa melakukan pembelajaran lagi. Mari kita buka dulu sebelumnya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 3. Yang artinya Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kembali Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada kita manusia bahwasanya seluruh bumi ini adalah bagian dari kekuasaan Allah dan diberikan kebebasan kepada manusia untuk mempergunakannya sebaik-baiknya. Ada gunung-gunung dan sungai-sungai. Jika gunung-gunung dan sungai-sungai ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka manusia akan beruntung. Air atau sungai bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kita hari ini satu, kewajiban di lingkungan sekolah. Dua, air sebagai sumber energi alternatif. Yang pertama, kewajiban di lingkungan sekolah. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak. Dan sebagai pelajar, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi di sini sudah jelas bahwa hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh setiap manusia. Sedang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Hal yang harus diperhatikan, yang kalian perhatikan tentang kewajiban kita di lingkungan sekolah, yaitu siswa harus taat kepada ustadz dan ustadzah serta kepala sekolah. Berikutnya, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Jadi, agar sekolah kita ini lebih baik, aman, dan bertanggung jawab, maka semua harus memahami akan fungsi dan tugas masing-masing. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Segala sesuatu yang ada di sekolah ini adalah milik sekolah, maka kita wajib untuk merawat dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jika kalian menggunakannya, maka setelah kalian pergunakan dikembalikan pada tempat di saat kalian tadi mengambil. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas agar suasana kelas lebih baik dalam proses belajar mengajar, maka semuanya harus dan wajib membantu kelancaran. Jangan rame di saat melakukan pembelajaran dan jangan mengganggu teman-temannya di saat kita belajar. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, ustadz dan ustadzah maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kita sebagai pelajar, maka kita harus bisa menjaga nama baik sekolah. Nama baik sekolah dipertaruhkan dengan
tingkah laku, akhlak dan perbuatan kalian, baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, ataupun sekalipun kalian di rumah, kalian harus membawa nama baik sekolah. Yang berikutnya, menghormati ustadz dan ustadzah dan saling menghargai antar sesama murid. Nah, kalau ketemu dengan ustadz dan ustadzah atau dengan teman kalian, maka kewajiban kita adalah mengucapkan salam dengan siapapun. Dan kalau kita disapa dengan salam, maka kewajiban kita adalah menjawab dengan salam. Yang berikutnya, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Jangan sampai kalian berangkat sekolah lupa dengan peralatan yang harus kalian bawa di sekolah, lupa bawa pensil, atau lebih-lebih dengan buku paketnya, buku temanya. Maka sebelum berangkat sekolah di malam hari kalian belajar. Nah, di pagi hari sebelum berangkat sekolah kalian harus siap-siap untuk melihat apa yang kalian bawa, barangkali ada yang kelupaan. Nah, di sini adalah kegiatan siswa-siswi piket kelas. Nah, di situ. Nah, teman-teman sedang melakukan tugas piket, maka kewajibanku, kalau kalian tidak melakukan tugas piket, maka kalian punya kewajiban, yakni membantu teman-teman yang sedang menjalankan tugas piket. Jika kalian merasa kepingin membantu, maka kalian bisa membantu sebisa mungkin. Maka kalian bertanya kepada teman-teman yang saat ini piket, apa yang bisa saya bantu? Nah, nanti kalian ditunjukkan apa yang bisa kalian lakukan. Dan juga untuk kalian yang sedang piket, kalau ada temannya kepingin bantu, maka kalian harus bersedia menunjukkan tugas apa yang harus dilakukan. Berikutnya, menjaga tugas piket agar terlaksana dengan baik dan tidak diganggu oleh teman-teman yang lain. Maka kalau bermain, ada teman-teman yang tugas piket, maka bermainnya harus di luar kelas agar tugas piket ini bisa terlaksana dengan baik. Pelajaran kedua, air sebagai sumber energi alternatif. Air digunakan sebagai energi alternatif. Air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selain untuk minum, membersihkan diri dan lain-lain, air juga dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk kehidupan sehari-hari. Manfaat sumber daya air dalam kehidupan manusia. 1. Sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Nah, petani di sawah butuh air untuk bisa menghasilkan panen yang berlimpah. Makanya air itu harus disalurkan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kedua, sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ibu-ibu di rumah butuh air. 1. Menanak nasi butuh air. Cuci baju, pakaian juga butuh air. Cuci tempat yang sudah kalian pergunakan untuk makan juga butuh air. Jadi semua di rumah butuh air. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga listrik ada PLTA, seperti yang diterangkan tadi. Yang keempat, sebagai media kebersihan. Air digunakan untuk kebersihan rumah. Maka kalau rumah kita kotor, maka harus kita pel agar kelihatan bersih. Yang keenam, sebagai indikator kelestarian lingkungan. Kalau kalian melihat sungai atau got yang ada di depan rumah kita kotor, maka kewajiban kita adalah membersihkan. Makanya kalau di kampung ada namanya kerja bakti atau gotong royong membersihkan saluran got. Nah, yang terakhir, memperlancar perekonomian rakyat. Nah, air ini juga bermanfaat. Ada beberapa masyarakat yang
menggunakan air ini untuk kebutuhan ekonomi yang dijual. Nah, kalau kita melihat di pagi-pagi biasanya ada orang berjualan air galon, nah itu. Kemudian ada yang digunakan untuk menjual air, digunakan untuk mencuci atau mandi. Ada beberapa tempat yang memang untuk mencari air bersih itu kesulitan, maka ada beberapa warga yang menggunakan air ini untuk dijual. Yang berikutnya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, merupakan sebuah pembangkit listrik yang menggunakan air yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan penyemaran sebagai sumber energi utama. Beberapa bagian PLTA adalah sebagai berikut. Ada bendungan, berfungsi menampung air dalam jumlah besar. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah PLTA yang menggunakan bendungan sebagai sumber tenaga alternatif. Ini juga ramah lingkungan, tidak sampai mengganggu lingkungan yang ada dan tidak sampai menggunakan sebagai pencemaran lingkungan. Beberapa bagian yang lain dari PLTA adalah generator. Nah, generator ini di PLTA menghubungkan turbin melalui gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin itu berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Ini gambar generatornya. Di situ ada lingkaran yang mengelilingi gambar turbin. Nah, di situ yang tengah itu turbin, kemudian dikelilingi oleh generator. Itu adalah fungsi-fungsi yang lain. Kemudian berikutnya adalah beberapa bagian dari PLTA adalah turbin, berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin dihubungkan ke generator. Nah, ini gambar turbin. Tadi itu posisinya di tengah-tengah generator. Nah, ini fungsinya seperti yang sudah Ustaz katakan tadi. Kemudian bagian yang lain adalah jalur transmisi, berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Ya, ini adalah gambar dari PLTA, dari mesin generator, kemudian hasilnya disalurkan ke rumah-rumah warga dan pusat-pusat industri seperti pabrik atau gedung-gedung. Jadi listrik itu didapat dari PLTA yang bagian-bagiannya seperti yang udah kita baca tadi. Kemudian berikutnya adalah PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ada pembangkit listrik dengan skala kecil. Kalau PLTA tadi skalanya besar dengan bendungan, kalau PLTMH ini menggunakan air sebagai tenaga geraknya. Sumber air yang digunakan dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, dan air terjun. Jadi skalanya tidak begitu besar yang dibutuhkan. Jadi hanya digunakan sebatas di lingkungan tertentu, di kampung atau beberapa kampung. Jadi kalau PLTA itu bisa menyeluruh se Pulau Jawa dan sekitarnya. Kalau ini PLTMH itu hanya di lingkungan skalanya kecil. Nah, ini gambarnya PLTMH. Itu ada kincir air yang bawah itu, kemudian itu ada rumah generatornya. Beberapa bagian PLTMH antara lain sebagai berikut. Kincir air berfungsi sebagai penggerak dinamo. Kincir air adalah sebuah alat berbentuk lingkaran yang dibangun di sungai. Alat ini berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air sungai yang cukup deras. Sejalan dengan berputarnya kincir, alat ini sekaligus mengambil air dari sungai dan menumpahkannya ke talang atau penampung air. Selanjutnya air dari talang didistribusikan secara ke daerah yang membutuhkan. Ini kincir airnya.
Ini jadi air yang dari sungai kemudian disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan, biasanya itu di tempat-tempat yang posisinya di atas, kemudian dialirkan air lewat kincir ini. Kemudian kincir ini juga mendorong gerak dari dinamo. Kemudian beberapa bagian lain adalah dinamo berfungsi menghasilkan listrik. Cara kerja dari PLTMH hampir sama dengan cara kerja dinamo. Lampu sepeda, kalian kalau tahu lampu sepeda yang lama itu di sepeda roda depan itu ada dinamo yang menempel di roda. Itu gunanya untuk menghidupkan lampu di sepeda itu. Putaran roda memutar dinamo dan dinamo menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu sepeda. Nah, ini bentuk dinamo. Kalian bisa perhatikan ini seperti pompa air di rumah, itu hampir sama modelnya seperti ini. Kalau tahu pompa air, ya ini namanya dinamo. Nah, bagian yang lain dari PLTMH adalah saluran pembawa air. Berfungsi menjaga air yang disalurkan. Saluran pembawa adalah bangunan yang mengalirkan air dari intak ke bak penenang dan berfungsi untuk mempertahankan kestabilan debit air. Jadi fungsi dari saluran pembawa air ini adalah menjaga agar aliran air ini tetap terjaga stabil. Jangan sampai kehabisan air. Kalau habis air berarti sumber listrik akan mati juga. Nah, ini adalah gambar aliran air dari sungai kemudian disalurkan di PLTMH, kemudian disalurkan ke lingkungan sekitar yang dekat dengan PLTMH. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan mutu kita memegang akidah dan menebar prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.